Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi anak-anakku. Semoga Anda sehat dan selalu bahagia. Anak-anak, silakan Anda amati gambar ini adalah gambar burung elang yang terkenal diidentikan dengan lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila. Anak-anak, tema kali ini adalah persebaran flora dan fauna. Faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna. 1. Iklim, 2. Fisiografis, 3. Biotik, 4. edafik. Faktor iklim, jenis flora dan fauna hanya dapat hidup pada kondisi iklim tertentu. Contoh faktor iklim berupa suhu, curah hujan, kelembapan, dan angin. Dicontohkan di sini pada gambar ini adalah burung penguin yang hidup khusus hanya pada suhu yang sangat dingin, yaitu di kutub utara. Dan gambar selanjutnya adalah pohon kaktus yang menunjukkan curah hujan yang kering, kelembapannya yang minim, dan angin yang bertiup kencang, contohnya di daerah gurun. Kemudian yang kedua adalah faktor fisiografis. Kondisi fisik wilayah dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suatu wilayah, daerah gunung, dataran rendah. Makin tinggi letak suatu tempat dari permukaan laut, akan semakin sedikit terdapat keanekaragaman flora dan fauna. Ini contohkan pada iklim Junghun. Sebab organisme memiliki keterbatasan dalam beradaptasi terhadap lingkungan. Contohnya ini, semakin tinggi diceritakan oleh iklim Junghun, 2500 meter ke atas itu sudah daerah dingin dan tidak ada sama sekali tanaman budidaya, yang ada hanyalah lumut. Kemudian 2500 sampai 1500 ke bawah ini menunjukkan daerah sejuk, kopi, teh, kina. Dan paling bawah adalah daerah panas, yang lebih di antara 0 sampai 600 meter, yaitu cocok sekali tanami padi dan tebu. Gambar teh inilah yang menunjukkan budidaya pada daerah dingin. Stroberi, sehingga kalau kita naik gunung, kadang-kadang ada orang menyanyikan lagu naik-naik gunung ke puncak gunung, kanan kiri kulihat pohon cemara. Ada juga pada waktu iklan produk tertentu yang menyanyikan kanan kiri adalah kulihat pohon stroberi. Selanjutnya adalah faktor biotik. Faktor biotik seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Pada unsur manusia inilah yang menjadi pokok membantu kelestarian tanaman, dan bahkan dari segi manusia ini yang akan merusaknya. Ini contoh dari pembibitan flora. Pembibitan flora ini adalah contoh melestarikan. Dan gambar di samping adalah pasar hewan, di mana di pasar hewan ini biasanya orang atau manusia akan menentukan manfaat dari hewan tersebut, dan bahkan menyebabkan hewan tersebut langka atau punah dari peredaran. Kemudian yang keempat adalah faktor edafik. Faktor edafik adalah kondisi tanah. Tanah merupakan media yang digunakan tanaman untuk tumbuh, fauna untuk hidup. Tanah yang subur memiliki kandungan humus yang banyak. Unsur hara dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah.
Jika tanaman bisa tumbuh dengan baik, maka akan banyak fauna atau hewan yang bisa hidup di wilayah tersebut. Contohnya ini adalah gurun pasir. Gurun pasir ini adalah tanah yang jelek sekali sehingga sedikit sekali untuk fauna yang hidup. Yang hidup terkenal hanya onta. Kemudian daerah dataran rendah. Contohnya sawah, ini banyak sekali dari sawah itu hewan yang hidup di situ. Anda lihat sawah ditanami padi sehingga banyak fauna yang hidup dari segi memakan padi tersebut. Misalnya burung, dari atas burung makan padi, burung makan ular atau makan hama. Dari bawah banyak hewan-hewan penyubur seperti belut, seperti cacing. Anak-anak, flora dan fauna banyak sekali disayangi oleh masyarakat, sehingga flora fauna itu bisa menjadi maskot atau lambang. Silakan Anda amati gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar seorang pengantin. Bukan pengantinnya yang Anda amati. Dari unsur apa yang bisa dijadikan untuk menjadi maskot atau lambang tersebut. Dalam pengantin, ini dilihat sepasang pengantin berhias bunga melati. Nah, inilah bunga melati ini sebagai maskot. Maskot dalam pernikahan dan juga maskot dalam peresmian suatu hubungan, suatu perusahaan. Ini biasanya dilambangkan dengan melati. Lihatlah, yang kedua adalah Persebaya. Persebaya ini merupakan lambang dari sepak bola terkenal di Surabaya yang terdiri dari ikan hiu dan buaya. Ketiga, cendrawasih. Cendrawasih ini adalah sebagai maskotnya orang Papua. Bahkan bulu burungnya ini dikatakan dalam kepercayaan adat sana adalah merupakan simbol kedewasaan bagi mereka yang sudah dewasa, akil balik apabila sudah bisa menangkap cendrawasih dan bulu burungnya itu dijadikan hiasan kepalanya. Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966 mengadakan sangat menyayangi hewan dan tanaman, maka Presiden Soeharto menyebutnya ada Trisatwa dan Tripuspa. Trisatwa itu adalah 3 satwa, itu adalah fauna. Trisatwa terdiri dari 1 satwa dirgantara, contohnya elang Jawa, 2 satwa terta yang artinya adalah satwa yang berada di air, dan yang paling disukai adalah ikan siluk merah. Ketiga adalah satwa langka. Satwa langka ini adalah komodo. Tripuspa. Tripuspa, tri itu bunga, puspa. Tri itu 3, puspa itu bunga. Yang terdiri dari puspa bangsa, contohnya melati, puspa pesona, anggrek, puspa langka adalah Rafflesia arnoldi. Puspa bangsa atau melati ini adalah sebagai simbol bunga yang digunakan tadi sebagai contoh adalah dalam perkawinan, potong pita, penyambutan tamu-tamu agung. Puspa anggrek, puspa pesona anggrek, ya ini dicontohkan lagi untuk mengenal itu biasanya kemudian diciptakanlah lagu Anggrek Bui-Bui Bulan ya yang ada di Jawa Barat.
Ketiga adalah Puspalangka rafflesia yang terdapat di Sumatera. Puspa bangsa ini seringkali yang berupa melati ini paling banyak digunakan di Klaten, sehingga Klaten itu terdiri dari terkenal dengan bunga melatinya, sehingga Klaten itu adalah flora endemiknya adalah melati, terus kemudian menjadi Klaten. Renungan. Oke anak-anak, apa yang saya sampaikan cukup sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan tulis pada kolom komentar Google Classroom atau komentar di bawah ini. Tugas untuk kalian, silakan cari 5 flora dan fauna yang menjadi maskot atau lambang dari daerah, olahraga, atau nama negara beserta gambar dan maksudnya. Misalnya negara Thailand terkenal dengan maskotnya adalah gajah putih, yang mempunyai arti kurang lebih gajah itu besar, putih itu suci. Jadi kebesaran yang paling baik adalah kesucian. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan dengan materi persebaran flora fauna Indonesia dan dunia.